Baca. La ilaha illallah. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر قراء An bi'ri. عن بئر قراء قال الماء لا ينجسه شيء رواه الترمذي وقال حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقلم يسوق الله ويقول هذا ayatnya tidak diisi suatu orang Jadi sahabat itu pernah bertanya tentang bi'ir Buda'ah, air sumur Buda'ah. Ini kalau tidak salah sumur ini ada di daerah perkampungan Yahudi. Bagaimana ya Rasul dengan air Buda'ah itu? Lalu Nabi mengatakan al-ma'u la yunajjisuhu syai'un. Air yang ada di dalam sumur Buda'ah tidak ada yang bisa menajisinya. Ya, artinya airnya suci. Lanjut. Nah, dari sini bahwa air sumur itu suci, mensucikan ya. Lanjut. sifatnya suci mensucikan. Kalau perubahan itu terjadi pada salah satu dari semua sifatnya yang tiga, warna, rasa, dan baunya. Stop. Jadi air yang 7 macam tadi, laut, hujan, salju, embun, laut, sumber, dan sungai, itu asalnya adalah suci mensucikan. Walaupun umpama di suatu tempat nih ya, ada hujannya turun, ternyata hujannya turun itu warnanya hijau umpama. Ada nggak kira-kira hujan turun warnanya hijau? Nggak tahu ada apa enggaknya. Ya, yang biasanya kan airnya putih saja, bening. Nah, suatu ketika umpama airnya hijau keluar, entah kan kenapa, itu fenomena alam apa terjadi. Nah, itu namanya perubahan warna. Itu enggak apa-apa. Kenapa? Karena itu perubahan warna fenomena alam. Fenomena alam. Atau yang kemarin Abuya cerita, sungai. Ya, Buya ceritakan, maksudnya Buya sebutkan, sungai itu warnanya bermacam-macam. Ada yang bening airnya, sungainya airnya bening, jernih sampai ke dasar-dasar kelihatan. Oh, itu tidak diragukan lagi bahwa air itu adalah suci mensucikan. Ada air itu warnanya coklat umpama. Pada umumnya sungai di Indonesia coklat. Ada yang warnanya hitam air sungai itu. Ini biasanya air yang ada di daerah gambut. Arti gambut itu maksudnya seperti di Kalimantan tuh. Nah, air itu keluar dari akar-akar pohon, dari apa begitu. Jadi warnanya hitam. Pernah lihat nggak air gitu? Sungai. Nah, kalau pergi ke Banjar itu di ujung-ujung atau di mana itu terkadang airnya warnanya hitam. Ya, atau air laut, warnanya umpama coklat. Itu yang dalam Al-Quran. Marajal bahraini yaltaqiyan. Itu kan ya, bertemu dua lautan. Ternyata di dunia ini ada, di daerah mana itu ya, kalau orang jalan itu, yang satunya warnanya keruh, satunya warnanya bening, arti bening ya bersih. Tapi anehnya tuh air laut itu tidak bisa bercampur, dia terbatas begitu, aneh, nggak bisa nyampur. Itu salah satu kekuasaan Allah Ta'ala, disebutkan dalam Al-Quran. Ternyata ada di dunia seperti daerah mana? Coba buka di YouTube, kamu pulang tuh. Adakah dua air laut berbeda warna tapi terpisah?
Nah itu aneh itu. Nah, walaupun berubah warnanya nggak ada masalah, ya. Atau baunya bau belerang. Ada air sungai baunya bau belerang, atau sumbernya baunya belerang. Tuh sumur kita, sumur bor kita. Bau apa itu? Baunya bau tanah. Bau apa namanya ini? Yaitu pangdah. Nah, tetap suci, mensucikan. Atau rasanya kalat-kalat. Rasanya kalat, tahu kalat ya? Ya kalat, ya. Atau rasanya umpama asin, kayak air laut kan rasanya asin. Apalagi mungkin ada satu tempat rasanya manis. Mungkin saja ada sungai seperti itu, laut seperti itu, air seperti itu. Maka perubahan warna, rasa, dan bau yang disebabkan fenomena alam asalkan dari yang 7 macam tadi, 7 macam air tadi. Apa itu? Hujan, salju, embun, laut, sungai, sumur, dan sumber. Maka ini hukumnya tetap tuhur, suci, mensucikan, atau yang disebut namanya air mutlak. Tidak usah memikirkan baunya, rasanya, warnanya, tidak usah dipikirkan. Paham nggak? Nah, kecuali umpama ada air sumur, sampingnya spitengnya bocor, masuk ke dalam sumur, tekarnya sumurnya itu bau spiteng, suci nggak ini? Ya, maka ini najis. Kenapa? Ya karena spiteng tadi, airnya masuk ke dalam sumur, berubah dia baukah, rasakah, warnanya. Kenapa? Karena ini perubahan warna atau rasa atau bau bukan karena alami, bukan karena fenomena alam. Itu mah memang perubahan yang bukan alami. Paham gak kira-kira? Ringkas kata nih kesimpulannya. Air yang 7 macam tadi, hujan, salju, embun, laut, sungai, sumur, sumber, dan mata air, ya. Sungai, sumur, laut, dan mata air. 7 macam itu. Bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun rasanya, bagaimanapun baunya atau warnanya, asalkan semua itu fenomena alam atau memang secara alami perubahannya, maka itu air namanya air tuhur, suci, mensucikan, namanya air mutlak. Paham kira-kira dulu? Itu kamu garis bawahi dulu. Asalkan perubahannya perubahan alami. Semua yang perubahan alami nggak ada masalah. Lanjut. Seperti air yang tergenang atas mengalir sehingga Nah, jadi yang alami tadi, fenomena alam tidak merubah. Sebagai berikut. 1, berubah karena tempatnya. Seperti air yang tergenang atau mengalir di batu belerang. Ini air tergenang di dalam bak. Pertama airnya bersih. Ditinggalkan seminggu tiba-tiba berwarna hijau. Sebab apa hijaunya itu? Lumut. Ini timbulnya karena warnanya hijau karena lumut. Itu nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena ini fenomena alam. Lain kalau seandainya sengaja, ini air bersih nih. Ini air bersih. Ya. Kamu ambil lumut, kamu masukkan sengaja lumut tadi ke dalam air ini. Lumutnya tumbuh alami enggak? Lumutnya tumbuh alami enggak? Tumbuh alami. Tapi kamu masukkan lumut tadi ke dalam air yang bersih, sengaja kamu masukkan. Lalu berwarna hijau. Apa hukumnya? Maka tidak lagi bisa mensucikan. Nanti namanya air mutaghayyir. Air berubah. Kenapa? Ya karena sengaja dimasukkan tadi lumut. Beda kalau air ini kayak di dalam ini, ada pipanya nih. Ya. Pipanya ini ada tumbuh lumut di dalam. Dia tumbuh dengan sendirinya.
maka itu nggak ada masalah. Nah, atau apa tadi? Air yang mengalir dari batu belerang. Tahu nggak batu belerang? Pernah cium nggak belerang? Ini biasanya ada di kaki Gunung Merapi. Di kaki Gunung Merapi.